Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang terdiri dari saya, Kumalawati, dan dua rekan saya yaitu Amalia Rahmadona serta Aprilia Rosita akan mempresentasikan makalah mengenai produk inovasi. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Konsep operasional perbankan syariah. Yang pertama yaitu ada penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad damanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah yad damanah yang mana berarti pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan, sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudharab atau pengelola. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Selanjutnya ada penyaluran dana. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual-beli, kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa, tiga, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, empat, pembiayaan dengan akad pelengkap. Selanjutnya ada produk jasa perbankan lainnya. Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan di mana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan di luar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, yang terdiri dari wakalah, kafalah, sarf, qard, hiwalah, ijarah, dan al-wadiah. Selanjutnya yaitu metode analisis akad, terbagi menjadi 4 bagian yaitu subjek hukum, akad, objek akad, dan juga zaman. Subjek hukum di sini adalah pihak-pihak yang akan melakukan akad. Ijab dan qabul dinyatakan oleh sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz, yakni bisa menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus keluar dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum. Yang kedua adalah adanya akad, yaitu kesepakatan-kesepakatan yang akan dijalin oleh para pihak yang telah melakukan akad. Yang ketiga, adanya objek akad, dapat berupa benda, manfaat benda, jasa, atau pekerjaan, atau suatu hal lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Objek akad memerlukan beberapa syarat, yaitu diantaranya objek akad harus sudah ada ketika berlangsung akad. Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Objek akad dapat ditransaksikan. Yang terakhir yaitu saman atau harga, baik berupa uang ataupun barang yang wajib dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas objek yang dibeli sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
Saya Aprilia Rosita akan menjelaskan tentang produk inovasi. Pertama, ada skema produk penyaluran dana musyarakah mutanaqisoh atau MMQ. MMQ ini diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 73 DSN MUI garing 9 garing 2008. MMQ merupakan salah satu produk pengembangan dari produk berbasis akad musyarakah. Di sini nasabah akan melakukan perjanjian pembiayaan MMQ kepada bank. Jadi antara nasabah dan bank melakukan perjanjian di mana masyarakat dapat memiliki aset melalui pembiayaan berbasis kemitraan bagi hasil antara pihak nasabah dan bank, yang pada akhirnya perjanjian seluruh aset yang dibiayai menjadi milik nasabah. Kemudian pengalihan kepemilikan aset dilakukan dengan cara nasabah mengambil alih porsi modal dari bank secara angsuran berdasarkan suatu model pembayaran tertentu selama jangka waktu kontrak yang disepakati bersama. Penyewaan aset MMQ kepada nasabah selaku pihak penyewa berdasarkan prinsip ijarah. Kemudian ada skema produk penyaluran dana ijarah mutahiyah bitamid atau IMBT. IMBT sendiri diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 27 garing DSN MUI garing 3 garing 2002. IMBT merupakan perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Pemindahan hak milik terjadi dengan dua cara. Yang pertama, opsi jual beli antar pihak, dan yang kedua, pihak yang menyewakan atau bank berjanji akan menghibahkan barang sewa. Kemudian, pengalihan utang. Di sini ada skema produk pengalihan utang. Apa sih pengalihan utang itu? Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank syariah. Ada dua alternatif. Alternatif yang pertama, bank memberikan pinjaman qard kepada nasabah. Setelah mendapatkan pinjaman dari bank syariah terutama, nasabah melunasi kredit di lembaga keuangan konvensional, sehingga aset tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Kemudian, bank akan menjual aset yang telah menjadi milik bank kepada nasabah secara murabahah dengan pembayaran secara cicilan. Kemudian ada skema produk pengalihan utang. Alternatifnya yaitu nasabah dan bank melakukan akad MMQ, di mana bank dan nasabah menyertakan modal usaha senilai kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian, antara nasabah dan bank berbagi pendapatan atas MMQ tersebut. Kemudian ada refinancing atau pembiayaan ulang. Sini terdapat skema produk refinancing atau bai wal istijar. Refinancing sendiri merupakan pemberian fasilitas pembiayaan baru bagi nasabah baru atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya. Refinancing ini diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 89 garing DSN MUI garing 12 garing 2013. Di sini nasabah membeli aset. Di sini bank membeli aset nasabah dengan akad BAI atau jual beli. Sebelum melakukan tahap selanjutnya, nasabah harus menyelesaikan utang atas pembiayaan sebelumnya jika ada. Jika tidak ada,
Kemudian nasabah dan bank melakukan akad IMBT. Setelah itu, pengalihan kepemilikan objek sewa pada waktu akad ijarah berakhir hanya boleh dilakukan dengan akad hibah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Skema produk refinancing atau bay wal musyarakah mutanafisah. Alternatif yang kedua. Yang kedua, Bank Syariah menentukan penafsiran harga wajar kemudian membeli sebagian porsi aset nasabah dengan akad-akad baik, sehingga terjadi syirkah atas barang dalam rangka menentukan modal usaha syirkah. Kemudian yang keempat, melakukan akad musyarakah mutanafisah dengan modal berupa aset, dinyatakan dalam hisah. Transaksi lindung nilai syariah atau disebut dengan Islamic hedging. Lindung nilai syariah atau Islamic hedging atau disebut dengan al-talawud al-islami dapat dilakukan menggunakan 3 mekanisme. Yang pertama, akad al-talawud al-basit. Yang kedua, akad al-talawud al-murakab. Yang ketiga, akad al-talawud fisuk al-sil'ah. Skema produk Islamic hedging, akad al-talawud al-basit. Yang pertama, para pihak saling berjanji atau muwadaah baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk melakukan satu kali transaksi spot atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas yang pertama mata uang yang diperjualbelikan, kemudian jumlah nominal, kemudian nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, kemudian waktu pelaksanaan. Yang kedua, pada waktu pelaksanaan para pihak melakukan transaksi spot atau ijab qabul dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan. Kemudian skema produk Islamic hedging, akad atau al-murakab. Yang pertama, para pihak melakukan transaksi spot. Yang kedua, para pihak saling berjanji atau muwadaah untuk melakukan satu kali transaksi spot atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas mata uang yang diperjualbelikan, jumlah nominal, nilai tukar atau perhitungan nilai tukar. Waktu pelaksanaan. Yang ketiga, pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan transaksi spot atau ijab qabul dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.